alat semua bisa kami kerjakan. Sehingga saya dengan berat ini teman-teman Bapak, pertama kita akan mulai nanti itu alat apa saja yang milik masyarakat, traktor ke mobil segala macam yang rusak, yang dokter semua Bapak kirim saja ke sini. Kami bisa perbaiki, pasti bisa perbaiki Bapak. Karena kami punya link, saya dulu jadi manajer di Astra juga. Jadi artinya Politeknik Astra juga kan link kami juga, Politekniknya API juga. Jadi artinya kami pasti bisa kerjakan, sehingga dengan itu bisa membantu semua siklus ekonomi di sini. Sehingga kami pasti butuh makanan itu, butuh makanan produk apa itu. Nanti kita bisa lihat produk sederhana yang kita kerjakan, tapi nanti saya mau paparkan di video nanti apa yang sudah kami kerjakan. Saya ini hampir seluruh Indonesia saya sudah melatih teknologi tepat guna. Kalau di Sulawesi itu bersama Pak Muldoko yang sekarang kepala rumah tangga, sudah bawa saya waktu dia masih jadi Damret di Todopuli di Mone. Saya ajarin para tentara supaya mereka dimodalin satu-satu traktor misalnya supaya dia bisa keliling. Saya training mereka. Wajo itu produksi beras 500.000 ton per tahun dengan satu musim panen. Di sana saya pasang hidram yang ditanam di dalam tanah supaya airnya bisa masuk dan bisa alirin per 400 hektar. Artinya kita akan bisa dapat itu di sini. Saya buat sendiri, saya kembang sendiri dan itu artinya mengabdi saya punya keunggulan itu. Itu saya akan tawarkan bahwa saya sudah bilang Romo saya tidak jual itu. Saya akan bagi supaya itu biar yang jualan bisa hidupin Politeknik. Mungkin pemerintah bisa. Jadi saya sudah turun survei bahwa pada di Wajo, kali Wajo dan kali dari Waigete semua itu bisa punya potensi untuk bisa untuk listrik dan untuk air irigasi. Artinya nanti jangka pendeknya kita boleh kerja apa, tapi menengah dan panjang kita sama-sama kita duduk bisa kita buat apa gitu. Apa yang sudah pernah kami kerjakan, kami latih sampai ke Lampung, bagaimana petani. Saya buat traktor itu. Saya dulu tahun 90 kerja di pabrik Quick Kubota. Saya dikirim ke Osaka. Pulang saya beli traktor yang bisa olah lahan kering. Saya punya tangan yang naikin dari kapasitas 300 per bulan menjadi 3.000. Sehingga saya punya perjanjian di pabrik itu, saya tidak boleh bikin pabrik, tapi saya bisa membeli dalam lepasan, datang bisa dirakit di sini. Artinya traktor yang kita khusus untuk Sika nanti kita bisa modifikasi. Ini untuk Nebe, ini untuk Waigete, ini untuk Paga, ini untuk Mage Panda. Jadi dia punya lukunya harus berbeda. Bapak itu kita akan turun. Sehingga program pendamping kita akan buat. Selama 5 tahun kami damping para pemerintah desa di Sumba, di Sumba Barat Daya, waktu itu masih ada. Sudah selama 5 tahun kami damping. Jadi setiap musrembang pasti kami demo. Setiap musrembang pasti kami tim ada musrembang cam. Berapa desa itu hadir kami pasti demo supaya mereka terbuka. Oh kalau gitu yang sudah diusulkan dirubah saja Pak, posnya ini dan belum ditetapkan. Sehingga benar-benar sesuai kebutuhan itu. Sehingga kami mengembangkan itu dari energi surya. Kalau pernah lihat lampu sehen yang bisa dibawa-bawa, yang dibagi dulu PLN, itu saya yang buat pertama. Terus saya langsung kasih ke Pak Frans Buraya. Terus dengan waktu itu Pak, saya dengan Pak Yudis Bobo dulu join bikin pabrik berikan di Malang, sehingga Pak Yudis dengan Pak Dahlan Iskan masuk itu untuk dibantu PNDT 250.000 unit. Itu terus sesudah itu saya kembangkan supaya satu rumah dengan lampu yang sederhana, dengan panel yang kecil. Nanti kalau bisa lihat ada di bawah saya demo, sehingga di daerah perlu ya segala bisa bantu dengan model seperti itu. Kalau rumah yang ada yang sudah berjalan, ini masyarakat susah untuk bayar PLN karena listriknya mahal. Kita ubah supaya dia polanya bagaimana ya, robot satu rumah cukup 20 watt listrik. Tapi ada 5 lampu yang bisa menyala dari 20 watt itu. PLN mati lampu, dia tetap sistem kita combine dengan sistemnya energi surya, tapi dia tidak pakai panel. Itu nanti juga bisa lihat sehingga kita bisa tawarkan. Dan itu akan saya tawarkan kita ubah modifikasi lampu jalan total. Jadi lampu jalan nanti yang sekarang 250 watt kita akan bikin hanya 60 watt. Berarti kan biaya listriknya dari bagian umum kan jadi turun. Nah, lampu jalannya dipasang di lampu jalan biasa, dikomersilkan. Ketika mati lampu PLN, lampu jalan tetap menyala. Karena itu yang sudah kami modifikasi sistemnya supaya tetap dia menyala. Karena ada persoalan yang kan lampu listrik sering mati. Nah, itu yang kita akan kembangkan di tempat ini. Tadi jadi traktor itu saya bikin lukunya double. Jadi sekali jalan itu pajaknya 2, kering 2. Jadi sehingga
traktor kita buat itu traktor bisa pakai untuk pompa air. Jadi dia setelah olah lahan selesai kan traktornya kosong. Hujan tidak ada lagi seperti pakai pada, traktornya pakai untuk pompa air. Dan dari rumah dia bisa bawa, jadi perlu pikul untuk pompa air sampai dekat kali atau dekat sumur di atas hidup dia siram itu. Ya satu kali dia siram sampai 100 meter dia. Jadi 1 hektar itu bisa dia aliri. Sehingga juga ada jasa yang kami akan tawarkan nanti itu bikin sumur bor. Bikin sumur bor, tapi nanti itu dikelola bersama Sandera. Menuju pada bikin sumur bor, kita akan mulai dengan rekondisi sumur bor yang ada. Jadi artinya Bapak punya persoalan air yang ada di sini, entah itu air minum apa. Saya pernah jadi direktur PDM, Pak. Saya dari air itu saya belajarnya membangun PAM DKI, Pak. Jadi kalau tanya bikin PAM di mana PAM DKI, Pak, saya kerjakan. Pipa airnya lebih dari saya berdiri dia lebih besar, Pak, itu yang harus kita las. Artinya persoalan air kami berdua setelah saya ganti pasti menjadi direktur teknik PDM, Pak. Jadi artinya waktunya persoalan air pasti kita bisa kerjakan melalui perusahaan daerah karena kan politeknik tidak mungkin langsung. Tapi perusahaan daerah nanti kerjakan itu ke kami. Jadi persoalan air, persoalan energi sama persoalan agro pertanian. Kami berdua dulu hanya 3 orang admin. Pak Arif itu bosnya, Pak Simon urusan fabrikasi, saya urusan perakitan, saya jadi proyek manajer Asia. Kami bisa kerjakan mesin kirim ke Malaysia, Pak. Bangun besar di Malaysia, di Filipina. Saya dulu keliling Asia untuk bangun itu. Berarti sekarang kami ada 9 orang alumni di sini, Pak. Di sini ada 9 orang, Pak. 3 saya sampaikan ke Solo. Kita punya 9 orang. Mereka katakan, wah, itu kalau tidak digunakan akan dicuri oleh teman-teman, katanya gitu. Artinya ada 9 ini harusnya kita mampu buat sesuatu yang luar biasa buat Sika. Karena itu tinggal kebijakan Bapak, apa saja peralatan teknologi yang sederhana bisa kita kerjakan. Sekecil mungkin latih mereka las misalnya. Saya lihat teralis misalnya, kalau Bapak ada kebijakan semua kantor pakai pagar teralis yang seragam dengan logo lambang sarung tenunnya Sika misalnya. Kan kita latih, kita bikin las di sini motif itu tinggal pasang di sana. Mahasiswa ada kerjaan pasti. Ekowisata pasti ada kerja, bagaimana yang bisa mendesain supaya ini Sika jadi cantik. Semuanya akan bisa kita ramu situ. Kira-kira garis besar seperti itu, Pak. Saya tambah satu bahwa kalau tadi Bapak ada bicara tentang biaya pendidikan tadi, karena pendidikan vokasi yang alasan itu tidak bisa dilakukan di Politeknik karena Politeknik punya program 3 tahun D3, sehingga kami sudah tawarkan ke kerjasama dengan Maharani menelusuri dia jasanya bagaimana mendapatkan mahasiswa dan lain sebagainya. Kami melatih, kami punya institusi ada di Solo, Institut Las dan Teknologi. Nah, itu satu siswa 20 juta. Masa program pendidikannya 1,5 bulan, sudah termasuk bahasa Inggris, Jepang dan Mandarin. Nanti kami yang mempersiapkan tenaga kerja. Jadi begitu dia selesai, maksimum 6 bulan. Mesti kita perkenalkan dan tes di tempat kerja. Nanti kami yang siapin tempat kerja, dia ijazahnya Bapak yang simpan. Dia bayar kembali potongan, tidak ada yang gratis supaya uang itu bisa revolving untuk berikutnya. Dan itu akan berjalan terus. Setelah dia bayar lunas, dia mampunya 1 bulan 500.000. Berarti lunas dulu baru dia dapat ijazahnya. Sebelum itu berarti dia tidak bisa pindah kerja karena dia tidak punya sertifikat, jadi tidak mungkin dia pindah kerja. Kami hanya pada pelatihan dasar di sini, Pak. Kalau sudah berkembang nanti, dia punya prestasi, dia mau lanjut lagi. Itu kalau jadi 6 bulan, itu dia bisa bekerja ke luar negeri. Welder di Jepang itu artinya 46 juta dia punya gaji sebulan. Kami punya 700 alumni yang ada di Jepang. Nah, kalau dia mau kembangkan lagi, bayarnya mahal. Yang 6 bulan itu satu paket 60 juta. Kalau yang 9 bulan dia satu paket 90 juta, itu khusus untuk disuplai ke Abu Dhabi. Welding underwater yang untuk minyak punya, itu gajinya di atas 100 juta. Sehingga tidak ada, kalau Bapak tahu, siapa sih tukang las gajinya paling mahal dari semua tukang. Karena itu
Ketika dia sudah jadi kelas pasti dia bayar cicil itu. Sertifikatnya kan bisa Pak pasti. Jadi kalau Bapak tadi saya Bapak siap. Kalau gitu nanti begitu sebentar lagi bisa bikin MOU, Oktober kita bisa mulai pelatihan. Kalau MOU sudah jadi berarti bulan ini kami bisa kirim peralatan kelasnya. Kami cuma butuh tempat, mahasiswa sama biaya. Tempat itu termasuk asrama. Jadi dia harus asrama karena pendidikannya sampai jam 8 malam. Mengapa dia sampai jam 8 malam? Dia di kondisi di dunia kerja karena rata-rata kelas tidak mungkin dia pulang jam 4. Pasti dia disuruh lembur. Kalau dia kerja, apalagi dia kami khususkan ke galangan kapal. Kalau di galangan kapal dia tidak bisa pulang karena saya capek, tidak bisa karena hitung jam kan bayar ini sewa kapal masuk itu jam. Karena itu ya harus buru cepat. Karena itu werdernya pasti ditutup. Sehingga tukang kelas kami itu harus sekolahnya sampai jam 8 malam. Jadi 12 jam penuh. Makanya ada asrama, makan minum semua itu diatur oleh lembaga di sini. Kami hanya melakukannya. Kira-kira gambaran seperti itu. Kalau Bapak setuju berarti kami akan siap membantu Bapak untuk membuat perubahan. Kami sudah sepakat, kami merubah NJT dari Momeri. Terima kasih. Semua dengan buahnya semua, keluarnya itu bijinya sendiri, yang lainnya jadi hancur masuk ke karung itu jadi pupuk atau pakan. Silakan. Ini bayangan Bapak ya waktu itu dari PDRI. Limbahnya masuk di karung ini. Terus. Ini limbahnya. Hingga bawa dari sawah itu sudah jauh biji. Nah ini teratur bongkar kering lagi. Nanti kita saya lihat demonya nanti. Ini sudah kering. Jadi artinya bukan lahan apa saja pada posisi 45 derajat bisa. Sehingga tanah-tanah yang bisa ini kita bisa build terasering sehingga waktu hujan kan ada hambatan air sehingga bisa lebih subur gitu. Nah, ini alat untuk sejarah. Ini untuk produksi minyak jarak. Jadi ada satu kekeliruan dari pada umumnya. Ketika bicara biodiesel, orang terus bangun pabrik besar. Itu yang keliru. Jadi harusnya dibuat pabrik yang kecil, sekolahnya kecil. Karena apa? Coba katakan. Karena jarak itu adalah pakan ternak yang paling baik. Protein yang paling tinggi adalah biji jarak. Jadi APMI bekerja sama dengan Saling Group, ada bangun 5.000 hektar di Pulau Bulan. Itu hanya kelola jarak, jadi dia tanam jarak pada 5.000 hektar untuk dia pelihara babi yang dia punya ekspor ke Singapura. Nah, jarak itu dia hanya untuk press saja, dia press jadi tepung pakannya. Di dalam jarak itu ada fosfornya tinggi, karena itu dia harus dipres supaya babinya tidak pusing. Makanan ini bisa untuk babi dan sapi. Terus minyaknya itu jadi limbah yang digunakan untuk biodiesel. Karena selama ini produknya itu bukan jadi biodiesel, biayanya tinggi sekali. Akibatnya harga solar biodiesel itu jualnya lebih daripada harga solar konvensional. Kalau ini diproduksi itu jadi pakan, limbah kan biodieselnya kan limbah. Berarti petani bisa jual beli dengan harganya sangat murah. Goalnya itu apa? Traktor kita modifikasi, solar bisa harga turun, pasti petani bisa lebih sejahtera ngolah lahannya semua, biayanya kan akan jadi rendah. Dan NTT sangat berpotensi. Di desa sudah buat itu kebun, di desa kalau nyati juga pakai terus bikin kebun yang ada di arah Kelarang Buka, kebun jarak, tapi mereka tidak bisa produksi seperti ini. Produksi itu nanti kita akan kerjakan bersama. Ini di botol ini minyak jaraknya, terus di kantong plastiknya itu pakan ternaknya, pakan babi dan sapi. Ini kalau pas ini dengan kulit langsung dipres, nanti diproses lagi jadi pakan. Ini industri mete, usaha mete. Mete juga gitu kita buat home industri sederhana.
Kenapa orang sampai India pergi mete pabrik itu mereka kumpul mete semua ya? Kenapa kita bikin pabrik di sini? Entah pabrik setengah jadinya mete atau pabrik jadinya mete. Mete itu proses tidak sesederhana kacip terus selesai. Dia harus dipanaskan, harus sampai dia lepas dari porinya. Karena itu harus dia bikin ovennya semua. Kita bisa buat oven itu, Pak. Saya kerja buat oven yang pasti nanti sekitar berapa tahun, jualan oven sampai ekspor. Tidak ada masalah tentang oven nanti. Pak Victor bicara tentang kelor semua, saya cuma diam saja, nanti kita akan buat sini, Pak, untuk oven ini. Ya saya harus yakin untuk Bapak Pati, karena kami ada di sini, toh, Pak. Ini energi surya. Pakai PLTS di rumah. Kalau PLTS sudah berbeda, artinya tapi PLTS kami berbeda dengan yang lain punya. Satu yang berbeda itu adalah PLTS nanti bisa dijual melalui BUMDes. Karena itu nanti mereka bisa rakit semua, kita ajari sehingga perawatannya bisa berjalan dengan baik. Sehingga kesimpulannya sudah selesai dari sini. Perlu nanti itu ada rutin selain ada pendidikan vokasi di sini, Pak. Mungkin setahun 2 kali ada workshop. Workshop yang biasanya dilapori kalau di Sumba itu dari desa kirim 1 sampai 2 orang. Satu workshop itu hanya 50 orang peserta. Kami tidak mau lebih. Nanti artinya cuma ngobrol-ngobrol. Jadi kalau misalnya sini ada 150 desa, kalau mau 2 orang berarti kan kita buat beberapa kali workshop. Di workshop itu dalam 1 minggu dia diasramakan, dia belajar tentang semua teknologi tadi, Pak. Sehingga dia pulang, dia menjadi teknisnya BUMDes. Jadi di BUMDes harus ada bengkel Pusiate. Di Kementerian Desa Tertinggal punya dana untuk support bengkel Pusiate. Jadi kita akan 1 tahun itu harus ada pelatihan Pusiate sehingga teknologi sederhana ini ada teknisnya di desa. Yang itu BUMDes yang membayar. Dari gaji luar negara dia merawat peralatan masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat. Jadi dia punya BUMDes itu kita lengkapnya alat lasnya, kunci dan dia trainingnya di sini di tempat sekolah kita itu. Jadi setelah kita workshop selesai, BUMDes kirim yang biaya di sini itu, Pak, yang 1,5 bulan tadi selesai. Kalau dia mau desa mau lepas saja dia kerja keluar ya, artinya kalau tenaga kerja dari desa kita supply. Tapi selain itu kalau desa lihat bahwa bisa untuk BUMDes supaya buat teknologi tempat guna di desa itu bisa. Nah, dia nanti mungkin akan jadi pertanyaan. Pernah para kepala desa bertanya ke saya, Pak, itu yang bayar gaji mereka bagaimana kalau uangnya tidak cukup? Ada selalu, Pak. Karena kalau sudah jadi berarti ketika masyarakat butuh parang saja kita bisa supply. Penjaringan kami yang asli di belakang sudah ada ribuan, Pak, yang industri, misalnya industri PLTS. Saya dulu jadi GM di ini, Pak. Saya punya teman sekelas saya yang punya pabrik PLTS terbesar di Indonesia, Pak Edwin. Nah, sehingga ketika ada masalah PLTS, saya tidak bisa perbaiki, gampang. Kalau saya tahu, ini gimana? Oke, kalau nanti aku tak kirim. Berarti kan masalah di desa selesai, Pak. Networknya kita bangun. Nah sekarang kalau sudah ada network, Bapak kemarin saya lihat di dinas khusus bicara tentang BUMDes, segera Pak bikin BUMDes, segera desa kirim orang untuk kita latih jadi teknisi di sana. Sehingga kan supply kesananya sudah tidak susah lagi kebutuhan dari masyarakat. Kalau sembako yang dia butuhkan boleh semua, tapi peralatan yang dia butuhkan pasti. Di sini kita ajar dia servis sepeda motor. Motornya rusak kan tidak perlu datang sampai ke kota, atau nah, kalau dia servisnya susah, dia telepon ke sini, Pak. WA sudah bisa semua, kita bisa video call. Kalau buka ini, oh salah kostelnya itu kita bisa panggil dari sini, Pak. Itu yang akan kita lakukan kerjasama antara Mawarani dengan BUMDes. Kami hanya dengan Mawarani saja. Mungkin itu salah satu yang bisa. Kira-kira sampai sini nanti mungkin ada sesuatu bisa. Terima kasih. Sudah lanjut. Nah ini Pak Hidran. Pak Hidran dengan debit cuma sini. Kalau Bapak lihat kan dia keluar tidak jauh dari mata air, berarti kan debitnya kecil. Tapi ini
untuk 11 desa dari satu sumber ini. Ada 22 pompa hidran di Rowo Seneng. Artinya Pulau Pori pertama. Jadi pompa hidran itu 10-20% air yang bisa diangkat. 80% lebih itu terbuang. Dibuang itu sisanya itu pukul pompa hidran lagi. Yang penting ada elevasi pasti pompa akan kerja terus. Nah, berarti kita bisa kembangkan di Sika. Tidak ada di video ini ada pembangkit listrik mikrohidro yang kecil, sederhana, di mana di aliran air irigasi Bapak bisa taruh saja di atas dapat listrik Pak. Bisa 500 watt. 500 watt itu berarti Bapak bisa ngecas 10 aki untuk 10 rumah Pak. Ganti PLTS untuk ngetes aki. Sekarang dengan turbin itu Bapak bisa dapat. Artinya di sepanjang irigasi yang ada dari Kalimantan ke sana tuh besar yang saya turun di dekat itu panti asuhan, ke air irigasi luar ini luar biasa. Saya mau bilang Bapak, beliau nanti kita rakit di sini, tinggal kita susun saja Pak. Tinggal kita susun di situ, tarik kabel, bikin kotak masing-masing dengan dia punya kunci itu, tarik laki di situ, tinggal dalam kotak. Kan 24 jam dia tidak berhenti. Bisa juga kita tarik kabel langsung masuk ke rumah mereka, bisa. Tapi kalau ada jalur irigasi besar, jadi di tempat itu bisa kita buat hidram, mikrohidro untuk listrik masyarakat, hidram untuk air minum dan irigasi mereka silakan. Ini Rowo Seneng ini. Pompanya di mana-mana di dalam hutan tuh, kemana ada pok begitu. Ya. Karena ribu terus, saya terus berpikir, wah ini kalau ribu saya bilang ke Romo, Pak pompa ini tidak cocok, menolak Flores marah. Jadi gimana? Saya nanti akan tanam dalam air. Saya berusaha, habis banyak sekali biaya. Akhirnya saya dapat, saya punya pompa itu bisa kerja dalam air, 5 meter di dalam air. Sehingga di Wajo, Sulawesi, itu sungainya itu lebarnya 90 meter, dalamnya 11 meter. Jadi jalur navigasi, tidak boleh dibuat bendungan untuk hidram. Caranya bagaimana? Saya tanam hidramnya di dalam tanah. Jadi dari dasar sungai kita bikin saluran, paling sudah 11 meter ya gali turun. Saluran, gali lagi 18 meter ya turun. Terus tanam pipa semua, cuma di bagian bak pada awal dan tempat pompa itu yang dibangun. Yang lainnya ditutup kembali setelah jarian. Dia angkat, saya alirin 400 hektar, dibantu itu air minum masyarakat juga. Di Wajo yang tadi, yang saya demo traktornya itu, di tempat itu saya buat irigasi yang ditanam. Jadi tidak ada pakai irigasi, tidak bisa pakai irigasi lagi, tapi hidramnya bisa langsung. Sehingga saya membayangkan bahwa kali Wajo dan itu tidak ada masalah lagi, pasti kita akan bisa kembangkan. Itu bisa buat besar-besar dulu Pak. Pada dana sedikit kita buat yang kecil, orang lihat, tinggal kita kembangkan bersama.